Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, terima kasih atas kesetiaan Anda di channel saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah, dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berbicara lebih lanjut terkait dengan home sharing kita ya. Mungkin selama ini kita sudah membahas berbagai macam permasalahan yang terjadi di kalangan siswa. Tetapi yang perlu kita ingatkan untuk kali ini, video kali ini kita akan bahas terkait dengan case study ya. Case study itu yang sudah kita bahas di bab atau tahap pertama, kita memasuki tahap kedua sekarang. Kaitannya dengan studi kasus yang terjadi di kalangan pelajar, khususnya tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan penggunaan obat penenang atau istilahnya nafza ya, narkotika, zat adiktif, psikotropika. Kalau kita berbicara terkait dengan apa sih obat penenang itu? Obat penenang itu salah satu bentuk yang digunakan oleh individu yang memang tidak membutuhkannya, tetapi secara psikis dia menginginkan untuk merasakan ketenangan dalam dirinya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Kenapa dikatakan secara tidak disengaja? Karena pada dasarnya orang yang mengkonsumsi, orang yang menggunakan obat terlarang atau seperti bahannya seperti jenis bahan zat adiktif, ada narkotika, narkoba, sabu-sabu, ekstasi, dan jenis lainnya yang sesuai dengan golongannya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Itu pada dasarnya ada sebagian mereka yang tidak mengenal dan tidak tahu fungsi dan kegunaannya. Sehingga di sini peran bimbingan konseling untuk melakukan suatu tindakan preventif atau pencegahan, di mana tindakan tersebut agar tidak terulang lagi oleh siswa di sekolah. Kenapa dikatakan preventif? Preventif itu salah satu bentuk dari pencegahan, di mana pencegahan yang dilakukan oleh guru BK untuk siswa yang belum pernah menyentuh bahan-bahan zat adiktif tersebut, belum pernah mengkonsumsi, belum pernah mengetahui apa manfaat dan dampak negatifnya, maka kita harus berikan layanan informasi berupa bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal dengan tujuan supaya siswa itu paham apa yang akan terjadi ketika siswa itu mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ada manfaat secara positif dan ada pula manfaat secara negatif. Manfaat positif jika digunakan untuk pengobatan, penyembuhan, pembelajaran, dan pengenalan jenis lainnya. Tidak disalahgunakan, sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan aturan dan anjuran, dan penggunaannya dosisnya terbatas. Tetapi kenapa dikatakan sebagai dampak yang negatif? Karena individu tersebut tidak memiliki pemikiran yang mana ketika dia setelah mengkonsumsi obat tersebut akan memiliki efek yang negatif pada fisiologisnya, secara mental maupun secara fisik. Kenapa dikatakan ada dampak negatifnya? Karena individu yang mengkonsumsi berlebihan, tidak sesuai dengan resep dokter, tidak berdasarkan anjuran atau dengan pengawasan ahli medis, maka dia akan mengalami kelebihan dalam penggunaan obat terlarang tersebut. Dosis yang berlebihan dapat membuat dirinya menjadi tidak teratur, emosinya tidak stabil, berpikir secara positifnya sudah menurun, konsentrasinya berkurang, dan yang ingin dia lakukan adalah mengkonsumsi dan terus melakukan hal tersebut. Maka hal ini bisa menjadikan suatu tindakan kriminal. Kriminal itu bisa dilakukan karena satu, menyimpan atau mengamankan obat, mengedarkan, mengkonsumsi, mengikuti transaksi perdagangan gelap, kemudian apalagi mengajak teman-temannya, kemudian menutup-nutupi dari ahli polisi ya atau pihak yang berwajib kegiatan dan aktivitas rangkaian tersebut. Jika diketahui oleh pihak berwajib, maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Maka di sini teman-teman, kalau misalkan menemukan suatu gejala di mana gejala sosialitasnya teman-teman itu merasa ada yang mengajak, ada yang memperkenalkan ini jenisnya sabu, ekstasi atau narkotika lainnya, maka segeralah memisahkan diri dari
komunitas tersebut. Karena dengan adanya komunitas yang memang sudah berada pada lingkungan ke norma-norma yang keluar dari batas aturan, maka dia akan secara tidak sengaja dan tidak sadar mengikuti kelompok tersebut. Ini adalah suatu tindakan preventif. Kemudian kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi, terlanjur mengikuti komunitas dan mengikuti peredaran atau perdagangan gelap narkotika, itu bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus kerjasama dengan BNN. Badan Narkotika Nasional itu adalah salah satu lembaga yang memang sudah berkewajiban memiliki wewenang secara hukum, baik secara kesehatan maupun secara hukum yang berlaku atau sesuai dengan yuridis. Sehingga teman-teman kalau mengalami gejala tersebut, maka segerakan laporan ke BNN. Ketika dari hasil pemeriksaan, misalkan salah satu di antara teman-teman itu terlibat, maka dinyatakan positif menggunakan jenis sabu-sabu atau ekstasi atau narkotika lainnya, maka hal ini akan diselesaikan secara kesehatan itu nanti dilakukan konseling kecanduan narkoba kepada seorang konselor tersebut yang memang bertugas untuk mengatasi masalah yang ada di dalam diri teman-teman. Jadi tujuan konseling itu adalah kuratif, yaitu penyembuhan, pengobatan, pengentasan dari masalah teman-teman yang sedang dihadapi itu dientas atau diambil masalahnya, kita selesaikan, dipahami, dan problem solvingnya akan ditemukan. Sehingga dari BNN tersebut akan lebih bertanggung jawab kepada kesehatan secara fisik maupun psikis kepada pecandu atau pengguna. Pecandu akan dilakukan terapi sesuai dengan aturan oleh terapisnya, baik dilakukan bertahap. Artinya, untuk melepaskan sesuatu hal dari kebiasaan menggunakan obat-obat terlarang itu tidak semudah yang kita bayangkan, sehingga dosis yang akan digunakan oleh seorang dokter pun akan bertahap. Dari dosis yang mungkin kadarnya berapa gram, berkurang, dan sampai pada titik pencapaian adalah kesembuhan. Jika narkoba atau sejenis ekstasi itu bisa digunakan sesuai dengan kadar atau resep dari dokter, karena memang dalam tahap pengobatan, tetapi juga tidak lepas dari pengawasan, maka hal ini tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga di sini teman-teman, jika Anda sebagai guru BK ataupun sebagai siswa, mahasiswa maupun yang lainnya, ketika ada komunitas yang seperti itu dan memang teman-teman tidak mau terlibat dalam hal itu, karena akan ketika terlibat maka semuanya akan dikenakan pidana ya. Jadi kita tidak perlu berperan serta dalam transaksi, peredaran barang gelap ataupun penggunaan, menyimpan, mengamankan, kita tidak perlu ikut campur dengan hal itu, tetapi kita menyelamatkan diri dari hal-hal yang bersifatnya merugikan, baik merugikan diri kita, kelompok, maupun bangsa dan negara. Oke teman-teman, untuk selanjutnya video ini kita cukupkan, karena kaitannya dengan studi kasus itu kita akan bahas secara bertahap. Kita akan mengenal BK itu ternyata memiliki peran yang sangat luas sekali, baik dari permasalahan yang ada di diri siswa, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan lainnya selain non-pendidikan ya, karena permasalahan itu sangat luas, jadi kita tidak bisa membatasi, dan yang dialami siswa juga itu bersifatnya permasalahan yang insidental, kita tidak bisa merencanakan sesuai dengan kurikulum ataupun perencanaan yang kita buat sendiri, tetapi kita kembalikan lagi kepada siswa apa yang terjadi sebenarnya dan harus bagaimana untuk menyikapi semua hal itu. Oke, proud to be a counselor ya. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.